Great. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang 33 hal yang perlu 33 hal yang perlu kita mengerti tentang kerajaan Allah. Selalu saya katakan bahwa hidup Kristen bukan hanya berjuang menuju sorga, tapi sementara kita berjuang menuju sorga, dalam diri kita ada kerajaan Allah. Amin. Sama-sama bilang, dalam diri saya ada kerajaan Allah. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketik di live chat saudara, di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya kalau di dalam diri kita ada kerajaan Allah, maka yang terpancar keluar apapun yang terjadi adalah kemuliaan Tuhan. Amin. Sama-sama bilang kemuliaan Tuhan. Nah, hari ini kita akan masuk pada pembahasan ke-15. Jadi sudah 15 minggu berturut-turut kita membahas tentang Kingdom of God. Dan hari ini kita mau bicara tentang kerajaan Allah dan pengorbanan Kristus. Sama-sama bilang sama saya, Kristus berkorban buat saya. Bilang sama sebelah sudah juga buat kamu. Oh, haleluya. Nah, kita mau sama-sama lihat Injil Markus pasal 14. Injil Markus pasal 14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Di bawah judul perikop penetapan perjamuan malam. Kita masih ada dalam suasana Paskah. Kenapa saya bilang kita masih ada dalam suasana Paskah? Karena beberapa minggu lagi kita akan merayakan Yesus yang naik ke sorga. Amin. Yesus bukan hanya naik ke sorga, tetapi dia kemudian memberikan Roh Kudus buat kita. Jadi buat gereja kita, masa-masa ini masa yang penting. Karena hari kenaikan Kristus kita akan merayakan ibadah. Dan setelah hari kenaikan Kristus, tradisi gereja kita merayakan doa 10 hari. Atau kita beri nama 10 Days of Anointing. Jadi puasa kita agak beda sedikit, saudara. Puasa saudara-saudara kita 30 hari dan sudah lewat. Dan mereka sudah selesai, kita baru mau puasa, saudara-saudara. Kita puasanya persis hari 10 hari di mana kita imani. Ketika Yesus naik ke sorga, Yesus bilang sama murid-muridnya, kamu jangan kemana-mana. Tunggu di sini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa. Dan tradisi gereja kita punya doa 10 hari, doa puasa, saudara-saudara. Jadi terserah saudara, ada yang puasa skip one lunch, ada yang puasa skip one meal, ada yang puasa skip 2 meals, ya kan? Jadi either puasa dari jam 10 menuju ke jam 6 sore, jam 10 menuju ke jam 6 sore, atau jam 10 menuju ke jam 12. Jadi either kita puasa 14 jam atau kita puasa 20 jam, saudara-saudara ya. Jadi mulai dari hari kenaikan Yesus sampai hari pencurahan Roh Kudus, itu 10 hari. Nah, hari ini kita belajar tentang pengorbanan Kristus dalam penetapan perjamuan malam. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Jadi perlu saudara mengerti yang disebut perjamuan kudus pada zaman itu bukan roti kecil, bukan anggur kecil, tapi real a meal. Jadi biasanya terjadinya adalah pada saat Sabtu malam ketika mereka makan bersama. Bisa terjadi dua. Yang pertama bisa terjadi di dalam keluarga. Kalau di dalam keluarga yang akan mengangkat roti dan akan mengangkat anggur atau cawan, itu harus ayah. Kalau tidak ada ayah, anak laki-laki paling tua, saudara-saudara. Tapi bisa juga terjadi komunitas. Dan kalau di keluarga bisa laki dan bisa perempuan duduk satu meja. Tapi kalau di komunitas hanya boleh pria saja. Dan yang mengangkat bukan yang paling tua, tapi yang mengangkat adalah pemimpinnya.
Nah, kali ini Yesus yang memimpin. Lalu dia ambil roti, ada sesuatu yang menarik, mengejutkan buat murid-muridnya. Tiba-tiba dia ambil roti dan dia bilang, inilah tubuhku. Sesudah itu dia mengambil cawan. Proses ini bernama kiddush. Apakah orang Yahudi sampai hari ini masih mengadakan perjamuan malam? Ya. Tetapi bukan perjamuan kudus seperti kita. Karena apa yang kita buat mengingat apa yang Yesus kerjakan. Good. Markus 14 ayat 23. Sesudah itu yang mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan dia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berarti pengorbanan Kristus adalah satu-satunya pintu untuk masuk dalam kerajaan Allah. Bayangkan gak ada yang bilang amin. Berarti pengorbanan Kristus satu-satunya kepastian pintu kerajaan Allah. Karena ayat ini bilang, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Nah, makanya saya simpulkan begini. Kerajaan Allah tidak dapat dipisahkan dengan pengorbanan Kristus. Yang setuju sama saya bilang amin. Kita tidak bisa pisahkan kerajaan Allah dari pengorbanan Kristus. Karena kerajaan Allah tanpa pengorbanan Kristus hanyalah mimpi dan hayalan. Setuju? Sama-sama bilang sama saya, kerajaan Allah tanpa pengorbanan Kristus hanyalah mimpi dan hayalan. Lebih mantap lagi, sama-sama bilang sama saya, kerajaan Allah tanpa pengorbanan Kristus hanyalah mimpi dan hayalan. Amin. Jadi ada perdebatan yang ramai hari-hari ini, di mana orang berkata, masa sih orang bisa masuk neraka hanya karena nggak percaya Yesus? Saya hanya mau bilang sama saudara, nggak ada orang yang bisa masuk neraka karena hal lain kecuali dosa. Setuju? Orang masuk neraka kenapa? Orang masuk neraka kenapa? Karena dosa. Dan Alkitab bilang, tidak ada seorang pun yang baik, tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nah, karena itu saya catat begini. Mengapa kerajaan Allah tidak dapat dipisahkan dengan pengorbanan Kristus? Karena pengorbanan Kristus adalah jaminan kepastian kita. Saya menyebutnya pintu masuk. Sama-sama bilang pintu masuk. Lalu saya coba simpulkan. Kalau begitu ada beberapa jalan manusia untuk seorang dapat sampai sorga. Saya menyebutnya jalan sama-sama bilang sama saya, jalan manusia. Jadi ada jalan manusia, ada jalan dari Tuhan. Setuju? Nah, saya coba simpulkan gini. Apa sih jalan manusia untuk sampai sorga? Jalan perbuatan baik. Lalu orang tanya sama saya, perbuatan baik bisa membuat kita masuk surga enggak? Hello? Perbuatan baik bisa membuat kita masuk surga enggak? Halo, perbuatan baik bisa membuat seorang masuk surga enggak? Bisa. Ini pendeta udah mulai sesat. Bisa. Kalau perbuatan baik saudara lebih tinggi daripada perbuatan jahat saudara.
Kira-kira menurut saudara, perbuatan baik saudara lebih tinggi nggak? Karena ukurannya bukan saya. Ada orang bilang begini, saya bisa bahasa Inggris. Terus di kampungnya dia ngomong gini, yes, no, okay, yeah. Orang dia hebat lu bahasa Inggris. Karena ukurannya di desa itu, di kampung itu. Tetapi kalau dia ikut tes TOEFL atau dia ikut tes IELTS, belum tentu dia lolos. Karena ukurannya standar native speaker. Untuk masuk surga, dasarnya adalah apa? Sama-sama bilang sama saya, Allah sendiri. Jelas nggak? Dan untuk itu Tuhan melihat hati. Karena di balik perbuatan baik manusia seringkali ada perbuatan jahat. Saya ambil contoh. Kenapa kamu berbuat baik? Ya karena saya mau masuk surga. Kenapa nenek-nenek buta kamu seberangin di pinggir jalan? Kenapa orang pengemis itu kamu kasih uang? Ya saya kan kasihan sama dia. Saya berbuat baik karena saya tahu di agama saya kalau saya berbuat baik saya bisa masuk surga. Pertanyaan saya, betul nggak dia menolong orang itu? Enggak. Dia hanya memanfaatkan orang susah supaya saya bisa masuk surga. Kenapa kamu buat baik sama orang? Supaya satu saat nanti saya pun akan menerima yang baik. Karena perbuatan baik akan dibalas karma yang baik. Pertanyaan saya, betul gak itu perbuatan baik? Tidak. Saya tidak peduli sama orang, yang penting saya peduli sama diri saya sendiri. Lalu pertanyaannya, bukankah orang Kristen, bukankah anak Tuhan Yesus juga berbuat yang sama? Tidak. Kalau sudah tanya sama saya, kenapa kita berbuat baik? Supaya masuk surga? Enggak. Kita percaya surga kita dijamin oleh darah yang tertumpah di kayu salib. Kenapa kita berbuat baik? Yang pertama, karena kita nggak tahan lihat orang lain susah. Jangan berbuat baik supaya engkau masuk surga. Jangan berbuat baik dengan berpikiran supaya saya satu saat menerima karma yang baik. Tapi kenapa kita berbuat baik? Kita nggak tahan lihat orang susah. Kenapa kita berbuat baik? Karena kita ingin jadi berkat. Kenapa kita berbuat baik? Supaya kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Jadi yang pertama, jalan manusia. Jangan salah ya. Saya bukan bilang jalan sorga, saya bukan bilang jalan Tuhan. Jalan manusia untuk seorang sampai sorga adalah jalan perbuatan baik. Pertanyaan saya, apakah jalan perbuatan baik pasti membuat kita masuk surga? Tidak. Karena tetap harus ditimbang. Tetap harus diukur mana yang lebih tinggi, perbuatan baik atau dosa kita. Dan kalau kenyataannya waktu ditimbang kita gagal, boleh nggak kita bilang sama Tuhan, Tuhan nggak aci, ulah, nggak bisa. Kita kalau mau pergi ke Makassar saja, kita harus punya kepastian beli tiket dulu. Setuju? Kita nggak mau just go show, karena kita takut nanti kehabisan tiket. Setuju? Kita nggak mau menuju sorga tanpa kepastian. Karena tanpa kepastian saya beri nama apa? Nekat. Tanya sama sebelah saudara, berani nekat? Yang kedua, apa jalan manusia untuk keselamatan?
berbuat kasih, berbuat amal. Ada banyak orang yang bilang berbuat kasih, berbuat amal membuat kita sampai ke surga. Lalu sudah tanya, bisa nggak orang berbuat kasih, berbuat amal membuat kita sampai di surga? Bisa. Kembali sama, harus ada timbangannya. Kalau perbuatan kasih kita lebih besar daripada perbuatan jahat kita, it might be kita selamat. Tapi kembali bukan kepastian. Yang ketiga, ada berapa jalan manusia untuk seorang sampai surga? Yaitu jalan ketaatan. Ketaatan pada agama, ketaatan pada ibadah. Pokoknya saya taat pada agama, saya taat pada ibadah. It might be saya bisa masuk surga. Tetapi kembali pada pertanyaan, apakah itu pasti? Tidak ada ukurannya. Dan yang paling mengerikan, jalan manusia untuk sampai ke surga, yang keempat adalah jalan kematian demi agama. Dan ini ngeri. Kenapa adanya bom bunuh diri? Karena pengajaran yang bilang kematian menurut agama. Kristen zaman itu ada namanya perang salib. Pokoknya kalau mereka berperang demi yang mereka pikir kerajaan Allah, lalu mereka mati, wah, mereka martir. Mereka mati syahid. Dan sampai hari ini yang mengerikan adalah orang-orang yang sudah putus asa gitu. Dia mikir-mikir, kayaknya gua gak bakal masuk surga nih. Gimana ya caranya supaya masuk surga? Lalu dapat guru-guru agama dari agama apapun, biasanya semua agama punya konsep ini. Udah kamu mati syahid aja. Udah kamu mati jadi martir aja. Ini yang saya sebut jalan pintas masuk surga. Apakah bisa masuk surga dengan cara itu? Setiap orang punya penafsirannya sendiri. Tapi bagi saya tetap tidak ada kepastian. Karena tetap ukurannya adalah dosa. Nah, lalu saya coba pelajari apa jawab Alkitab. Lepas dari 4 jalan manusia ini, saya lihat dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Orang Jawa bilang gombal. Gombal itu apa sih? Kain kotor tuh. Kalau orang Belanda bilang smerlap. Ini orang Ambon, orang Manado, orang Papua pasti pernah dapat marah dari orang tuanya smerlap. Smerlap itu kain kotor. Jadi dulu tahun-tahun 50, tahun 60 waktu Belanda masih banyak di Jakarta, atau masih banyak Belanda masih banyak di Indonesia, itu zamannya nggak sopan pakai sepatu kets. Kita bilangnya harus pakai sepatu tok-tok, pantofel. Gitu? Dan zaman itu, kalau namanya nyong-nyong Belanda, itu kalau pakai sepatu dia harus begitu mengkilat, sampai kalau laler nempel, kepleset. Saking licinnya, kan gitu kan? Ada yang sepatu warna hitam, ada sepatu warna abu-abu, ada sepatu warna coklat, ada coklat muda, ada coklat tua. Dan zaman itu kan manusia masih hidupnya belum seperti sekarang, apa-apa ada kan. Jadi pakai smear namanya kiwi. Ingat gak sudah zaman itu?
Zaman bapak-bapak masih pakai minyak rambut merek Tanco, ya kan? Belum ada itu apa tuh namanya? Yang sekarang ibu-ibu pakai apa tuh? Skincare belum ada. Satu-satunya skincare Viva. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Dan bapak-bapak biasanya kaos kutangnya itu, kaos dalamnya, nah yang udah bekas itu yang dipakai untuk smear. Jadi smear lap itu smear lap for smear gitu. Jadi lap, tapi lapnya itu pasti. Kenapa ya? Seperti kayak udah senada gitu. Semua pasti pakai kaos kutang. Nah, sebelah sininya coklat, sebelah sininya coklat muda, sebelah sininya abu-abu, nah, sebelah sininya hitam. Itulah smear lap. Orang Jawa menyebutnya gombal, kain kotor. Nah, Alkitab bilang itu. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Dan segala kesalehan kami, perbuatan baik kami, perbuatan kasih kami, perbuatan keagamaan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun. Dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Klik. Nah, kemudian di dalam perjanjian baru kembali ditegaskan. Jadi bagaimana? Roma 3 ayat 9 sampai 12. Apakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Dan Alkitab bilang tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak seorang pun yang mencari Allah. Semua orang, mau dia beragama, mau dia berbuat baik, ternyata Alkitab bilang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kenapa saya bilang perbuatan baik bisa menyelamatkan, tetapi pada dasarnya ukurannya adalah Tuhan. Karena yang saya mau tampilkan, konsep manusia bilang, kalau perbuatan baik saya lebih besar dari perbuatan jahat saya bisa masuk surga. Oke. Tetapi Alkitab saya bilang tidak ada seorang pun yang apa? Berbuat baik. Di standarnya Tuhan. Hello, di mana? Mungkin saya bisa aja pikir saya berbuat baik. Tapi ini bukan perbuatan baik asal berbuat baik, tapi perbuatan baik di standarnya yang nilai siapa? Tuhan. Dan Alkitab sudah bilang tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Klik. Masuk Roma 3, 23 sampai 24 dibilang, karena semua orang telah berbuat dosa. Berarti tidak ada satu orang pun yang berhak protes. Jangan bilang sama saya, oh seorang masuk neraka karena tidak percaya Yesus. Seorang masuk neraka karena apa? Karena apa? Karena apa? Dosa, selesai. Tetapi Alkitab bilang dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Tuhan memberi jalan, sama-sama bilang sama saya, memberi jalan. Taruh tangan kanan sudah di dada dan bilang, saya menemukan jalan itu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya ayat 24 bilang, dan oleh kasih karunia Allah. Jadi ayat 23 tidak ada jalan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Titik.
Tapi ayat 24 bilang, oleh kasih karunia telah dibenarkan kita dengan cuma-cuma karena apa? Penebusan dalam Kristus Yesus. Makanya pengorbanan Kristus adalah kepastian. Sama-sama bilang sama saya kepastian. Klik. Nggak apa-apa ya, saya kasih banyak ayat supaya sudah jelas. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang apa? Memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini ngeri. Ada banyak orang yang bilang, loh, berarti orang Kristen gak usah berbuat baik dong. Wih, salah. Kita berbuat baik bukan supaya selamat. Sama-sama bilang sama saya, bukan supaya selamat. Sama-sama bilang bukan supaya saya selamat. Tetapi kita berbuat baik sebagai ungkapan syukur kita. Sama-sama bilang ungkapan syukur. Jadi ada orang kan beranggapan gini. Kalau saya sudah terima Yesus berarti saya sudah selamat. Terkenal sekali ungkapan sekali selamat tetap selamat. Jadi saya mau minum mabuk kek, saya mau judi. Makanya kan minggu lalu saya jelaskan kan. Banyak orang tidak percaya Yesus bukan karena Yesus. Banyak orang tidak percaya Yesus karena kelakuan orang Kristen. Ayat firman Tuhan selanjutnya bilang apa dalam Titus pasal 3 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan apa? Karena perbuatan baik. Jadi jelas ya, kita nggak mengomentari agama manapun. Tetapi iman kita, saya sengaja nih mau jelas ini tegas nih. Karena makin kesini, makin banyak ajaran-ajaran yang istilahnya kelihatannya keren. Kalau kita nggak hati-hati kita bingung. Karena banyak orang pikir, masa sih orang udah berbuat baik, masa nggak dihitung oleh Tuhan? Alkitab bilang karena semua perbuatan baik kita seperti kain kotor. Saya sudah bilang dasar agama bukan logika, dasar agama adalah ketaatan. Begitupun Alkitab. Kita nggak bisa bilang, loh berarti begini, berarti begini. Logika harus ada di bawah ketaatan. Karena hukum tertingginya adalah firman. Di akhir zaman banyak orang bermain dengan apa? Logika. Logika tanpa hukum adalah keliaran. Sama-sama bilang sama saya, logika tanpa hukum adalah keliaran. Setuju di sini? Semua logika kita harus di dalam kerangka hukum. Misalnya sudah sakit. Kenapa kita nggak usah stres di tengah penyakit kita? Kita percaya oleh bilur Yesus saya sembuh. Amin. Tapi logikanya bagaimana? Loh, logikanya simple. Tuhan kita maha kuasa. Dia sudah bayar harganya. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Logikanya adalah Tuhan sudah janji oleh bilur-bilurnya saya disembuhkan. Logikanya kalau dia Tuhan dan dia berjanji, tidak mungkin dia berdusta. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jelas? Logika tanpa hukum adalah keliaran. Ada banyak orang yang bilang, oh kita harus menafsirkan Alkitab ulang, kita harus begini. Buat saya itu keliaran.
Karena yang namanya logika baru benar kalau di dalam konteks ketaatan. Amin. Kenapa kita percaya doa kita sudah dijawab? Karena yang memeteraikan doa kita adalah darah Yesus yang tertumpah di kayu salib. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya ayat ini dengan tegas berkata, ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi ada 4 hal di sini. Yang pertama rahmatnya, lalu kemudian kita follow up dengan apa? Dengan baptisan sebagai proklamasi iman. Lalu yang ketiga, kita menerima kelahiran kembali, manusia lama kita mati dan kita hidup oleh firman dan Roh Kudus, ya kan? Dan kemudian pembaharuan yang dikerjakan terus-menerus oleh Roh Kudus. Apakah orang yang sudah diselamatkan masih bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Apakah masih bisa hidup dalam dosa? Tidak. Kalau kita masih menikmati dosa, artinya kita belum masuk sebagai warga kerajaan sorga. Kita masih beragama. Karena kalau ada pembaharuan oleh Roh Kudus, setiap kali kita jatuh dalam dosa, kita nggak tahan. Karena kita jijik dengan dosa. Kerbau itu mandinya itu di tempat becek. Kubangan yang kotor buat dia itu ada tempat yang menyenangkan. Tapi kita nggak suka tempat yang kotor. Karena kita bukan kebo. Jelas? Waktu kita sudah diselamatkan, kita nggak tahan hidup dalam dosa. Kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, sekarang saya simpulkan. Klik. Menurut iman Kristen, seorang masuk neraka bukan karena tidak percaya Yesus. Jadi jangan ada orang yang beranggapan Yesus tuh sensian ya. Kan sampai ada tuh kelompok kalangan anak muda sekarang yang merasa gini. Masa iya sih orang bisa masuk neraka cuman karena gak percaya Yesus? Jahat banget Yesus. Waduh, buat saya itu pikiran liar banget gitu. Dan itu cuci otak yang paling berbahaya. Karena gak ngerti. Orang tidak masuk neraka, orang masuk neraka bukan karena tidak percaya Yesus. Orang masuk neraka karena dosa. Jelas sampai di sini? Klik. Sangat jelas seorang masuk neraka itu karena dosa. Yang lebih ngeri lagi nih, saya pakai istilah menjadi malaikat. Waduh. Atau kita bisa bacanya sebagai pengikut iblis. Coba lihat ayat ini, klik. Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, hanyalah dari hadapan kamu, hanyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, hanyalah ke dalam api yang kekal. Artinya apa? Sama-sama bilang sama saya, neraka. Hanyalah ke dalam api yang kekal artinya apa? Neraka. Yang telah sedia untuk orang-orang berdosa. Tidak. Untuk siapa? Iblis dan malaikat-malaikatnya. Manusia-manusia stres itu, ini kan hari-hari ini lagi beredar banyak tentang itu tuh. If God is a good God, why should He create heaven? Dan kalau dinarasikan dengan keji, itu bisa keji loh. Bayangkan, Tuhan itu marah kalau kita nggak percaya Yesus. Terus karena kita nggak percaya Yesus, dia sengaja ciptain neraka, lalu dia buang kita ke situ. Orang akan beranggapan
Iya ya. Kan saya udah bilang, zaman post-truth, orang bermain dengan apa? Logika dan framing. Setuju? Orang zaman post-truth bermain dengan apa? Logika dan framing. Dan repotnya orang sekarang tidak back to truth, tidak kembali pada kebenaran, tapi sibuk dengan apa? Orang zaman sekarang gampang kok. Bilang orang itu hebat, bilang orang itu penjahat, bilang orang itu luar biasa, tergantung bagaimana logika yang bermain dan framing. Tuhan ciptakan neraka untuk semua orang yang gak percaya Yesus. Salah. Tuhan ciptakan neraka untuk apa? Iblis. Bahasa saya bilang, iblis tidak mau kesepian di neraka. Bilang sama sebelah saudara, dia ngajak lu. Untuk orang berdosa, Bapa berikan apa? Jalan. Untuk orang berdosa, Bapa berikan. Sama-sama bilang sama saya, untuk orang berdosa, Bapa berikan jalan. Saudara sedang ada di rumah, ketik live chat saudara. Untuk orang berdosa, Bapa sediakan jalan. Dan jalannya cuma satu, nggak ada yang membingungkan. Tidak ada nabi di muka bumi yang bilang akulah jalan, kebenaran dan hidup. Setiap nabi mengarahkan pada ajaran agama. Dan agama tidak jahat. Semua agama baik. Tetapi sekali lagi saya bilang, untuk orang berdosa, Bapa sediakan jalan. Untuk orang benar, Bapa sediakan sorga. Untuk orang benar, Bapa sediakan sorga. Untuk orang berdosa, Bapa sediakan. Untuk iblis, Bapa sediakan. Pertanyaan saya, ada yang salah dengan itu enggak? Ada yang jahat dengan itu enggak? Yang salah otak lu koplak. Untuk orang berdosa, Bapa menyediakan neraka. Dan neraka itu adalah tempat di mana orang tidak percaya Yesus. Itu kan framing yang goblok, saudara-saudara. Itu kan framing yang keji, saudara-saudara. Itu kan beragama yang somplak, saudara-saudara. Jelas. Untuk orang benar, Bapa sediakan surga. Untuk orang berdosa, Bapa sediakan jalan. Untuk iblis, Bapa sediakan neraka. Bilang sama sebelah saudara, makanya Alkitab dibaca. Karena jelas kan, jelas gak ayat ini? Dan ia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, hanyalah dari hadapanku, kamu orang-orang terkutuk, hanyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk apa? Iblis dan malaikat-malaikatnya. Atau bacaan lain artinya gini, untuk setan dan pengikut-pengikutnya. Klik. Berarti di sini saya simpulkan, kalau kita bicara kerajaan Allah, apa sih makna pengorbanan Kristus? Satu, jalan alternatif kepastian keselamatan. Orang boleh saja punya ide jalan keselamatan, yang kalau kita mau jujur, belum pasti. Sama-sama bilang sama saya, belum pasti. Tapi jalur alternatif. Makanya perdebatan kenapa Allah harus jadi manusia. Karena memang agama tidak bisa menyelamatkan. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Amal ibadah tidak bisa menyelamatkan. Karena itu harus ada jalan alternatif yang pasti. Apakah orang akan dihukum karena tidak percaya? Tidak. Tapi yang percaya akan diselamatkan.
Saya sengaja bicara lambat-lambat karena ini basic sekali dalam iman Kristen. Banyak orang belajar terlalu pintar, basicnya dia lupa, saudara-saudara. Yang kedua, makna pengorbanan Kristus, bukti kasih sempurna yang menyempurnakan segala-galanya. Jadi menolak Kristus bukan berarti jahat. Menolak Kristus berarti oon. Dia cuman kasih jalan terus kita nolak. Kan itu namanya bodoh. Yesus bilang, mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Saya nggak mau, saya mau jalan sendiri. Terserah. Makanya selalu saya bilang, dekat Yesus nggak ada ruginya. Siapa yang setuju sama saya? Amin. Dekat dengan dunia ini banyak ruginya. Tapi dekat Yesus penyakit kita disembuhkan, hidup kita dipulihkan, doa-doa dijawab, mujizat terjadi. Apa yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan sediakan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang dekat Yesus nggak ada ruginya. Yang ketiga makna pengorbanan Kristus, teladan bagi orang percaya untuk siap berkorban sebagai sebuah kehormatan. Waktu kita tahu Yesus Tuhan kita berkorban, kita menjadi orang yang tidak cengeng. Kalau kita mesti berkorban sedikit gitu, Tuhan, saya sebagai istri udah ngalah terus nggak kuat. Santai aja. Sebagaimana Yesus bersikap waktu dia harus berkorban, biarlah itu menjadi teladan kita untuk bersikap. Yesus di atas kayu salib marah-marah sendiri nggak? Bapak, gara-gara manusia nggak beres ini. Lihat tuh darah udah berkorban, jatuh di mana-mana. Santai aja kali. Waktu kita lihat pengorbanan, satu kita belajar, saya meneladani Kristus. Dua kita belajar, pengorbanan dalam Kristus tidak akan sia-sia. Tiga kita belajar, dalam pengorbanan kita ada banyak pelajaran berharga yang Tuhan sedang siapkan buat kita. Yang sudah katakan amin. Dan yang keempat, waktu kita belajar tentang pengorbanan Kristus dalam konteks kerajaan Allah. Satu, pengorbanan Kristus merupakan jalan alternatif kepastian keselamatan. Dua, pengorbanan Kristus merupakan bukti kasih sempurna yang menyempurnakan segala-galanya. Tiga, makna pengorbanan Kristus teladan bagi orang percaya untuk siap berkorban dan melihat pengorbanan sebagai sebuah kehormatan. Pengorbanan bukan bagian dari penderitaan. Makanya anak Tuhan berkorban bagaimanapun, yang pertama tetap tersenyum, yang kedua tetap beriman, dan yang ketiga tidak menyimpan trauma atau kepahitan. Yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Makna pengorbanan Kristus adalah dorongan untuk selalu melakukan perbuatan baik sebagai ucapan syukur kita. Yesus berkorban bukan memperhitungkan itu sebagai jasa, tapi Yesus yang berkorban adalah Yesus yang berjalan dalam ketaatan. Biarlah setiap kita menyadari anak Tuhan harus berbuat baik. Tapi kita berbuat baik bukan supaya masuk surga. Kita yakin dulu saya sudah punya tempat di sorga, karena kerajaan Allah dalam diri saya. Tapi kalau saya kasar sama istri saya bukan orang yang menghormati pengorbanan Kristus. Kalau saya istri yang selalu melawan suami, kalau saya anak muda yang pelit, yang rakus, yang serakah, kalau saya anak muda yang lakukan hubungan seks sebelum nikah, kalau saya pengusaha yang merugikan orang, kalau saya dimanapun berada memanfaatkan orang, berarti hidup saya tidak bisa menghargai pengorbanan Kristus. Karena menghargai pengorbanan Kristus berarti saya berkata, dengan apakah ku balas segala kebaikannya kepadaku, kecuali hidupku jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Berikan tepuk tangan. Sebagai penutup, saya mau bacakan 2 Timotius 3 ayat 17. 2 Timotius 3 ayat 17 dibilang,
Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya kepunyaan Allah. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi yang pertama, ada orang yang berbuat baik supaya masuk surga. Yang kedua, ada orang yang berbuat baik supaya dia menerima karma yang baik. Dan yang ketiga, ada orang berbuat baik karena ingin nama Tuhan dipermuliakan lewat hidupnya. Berikan tepuk tangan yang meriah.